Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dari Universitas IBA Palembang, program studi akuntansi semester 4. Bersama teman-teman kali ini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Virus Corona Lumpuhkan Perekonomian Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Pandriyadi SEMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sudah kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini penyebarannya begitu cepat di Indonesia. Tentunya akan memberikan pengaruh bagi ekonomi Indonesia. Untuk itu pemerintahan memberikan himbauan physical distancing, yaitu bagi masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelanggaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Nah, tentunya akan membuat roda ekonomi nyaris terhenti. Mengapa demikian? Karena sebenarnya sangat mengkhawatirkan ketika negara suatu saat harus memutuskan lockdown untuk sementara waktu. Dampak perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah akan sangat besar. Ekonomi mereka yang setiap harinya hanya ditompang oleh pendapatan pada hari itu juga, pemasukan menjadi sangat rentan karena ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Lain halnya bagi mereka yang berprofesi sebagai ASN atau pegawai lembaga formal. Meskipun mereka tidak bekerja selama 2 pekan karena kerja dari rumah, gaji mereka pun di awal bulan masih tetap utuh. Bayangkan kalau pegawai informal, pedagang kecil-kecilan, dan orang yang kerjanya serabutan, tentu mereka sangat rentan dengan kemiskinan. Satu hari saja mereka tidak bekerja, maka tidak ada yang dapat dimakan untuk hari itu dan esoknya. Tidak usah jauh-jauh berpikir, dapat kita lihat terakhir ini saja nih, transportasi online sangat sepi, di mana pendapatan mereka turun drastis karena tidak ada yang mengorder. Selain contohnya juga ada pemilik dan pegawai warung penjajah makanan dan toko souvenir berhenti bekerja, pengelola jasa travel berhenti operasi, bahkan ratusan ribu penyedia jasa transportasi supir dan kru bus pariwisata, pemandu wisata juga menganggur. Jadi apa sih lalu bagaimana cara wabah yang disebabkan virus corona itu menjakiti ekonomi RI? Jadi menurut Center of Reform on Economics, ia membuat laporan tentang kondisi ekonomi di saat pandemi COVID-19, di mana lonjakan jumlah penderita dengan fatality rates mengkhawatirkan. Dimana kita ketahui bahwa kasus konfirmasi positif akumulasi sampai dengan saat ini adalah 9.771 orang yang sudah sembuh, 1.351 orang, sementara yang meninggal 784 orang. Nah, akumulasi orang dalam pemantauan sampai dengan saat ini sebanyak 221.750 orang. Sebagian besar pemantau ini sudah selesai dan mereka dinyatakan bebas dari COVID, sementara kasus PDP 21.653 orang. Kita berharap agar segera bisa kita dapatkan hasil laporan laboratoriumnya, apakah orang tersebut negatif ataupun positif. Kabupaten yang terdampak 297 kabupaten, terdiri dari 34 provinsi. Memang luar biasa dampak ekonomi penyebaran virus corona. Jutaan orang terancam menjadi pengangguran minimal selama 2 minggu ini. Namun apakah hanya 2 minggu itu? Sebenarnya sebuah keputusan pemerintah sangat tergantung pada data kenaikan atau penurunan data orang yang terdampak. Ketika data tersebut naik, hal ini yang tidak kita harapkan bersama. Tentu kemungkinan untuk diperpanjang sangat besar terjadi. Oleh karena itu, berbagai mitigasi terhadap kerawanan sosial harus segera difikirkan bersama, di mana pemerintahan segera memberikan respon kepada masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan seperti penutupan sekolah, work from home, khususnya pekerja sektor formal. Kemudian penundaan dan pembatalan berbagai event-event
dari pihak pemerintahan maupun pihak swasta untuk melakukan pertemuan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Umaya. Perkenalkan, nama saya Umaya, program studi akuntansi semester 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sintabela. Dengan kondisi pengangguran yang sedemikian masif, kerentanan terhadap kemiskinan akan semakin tinggi. Peluang untuk berganti profesi dengan secara cepat kemungkinan tidak akan dilakukan karena ini akan terkait terhadap modal dan peluang. Akhirnya mayoritas pengangguran itu hanya bisa pasrah dan tidak bekerja serta tidak memiliki penghasilan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mau sampai berapa hari atau sampai berapa bulan mereka akan menganggur. Mungkin pada awal-awal menganggur mereka masih bisa menutupinya dengan sedikit tabungan dari mereka. Dan tetapi pada minggu kedua dan minggu ketiga kemungkinan besar mereka akan menggadaikan beberapa harta benda mereka dan kemungkinan tindak kejahatan akan terjadi. Tingkat frustasi dan stres masyarakat akan menjadi semakin meningkat dikarenakan kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga yang jumlahnya sangat banyak. Ini akan menjadi beban berat pikiran bagi kepala keluarga. Nah, jika hal ini terjadi pada jutaan pengangguran, maka ini akan berpeluang terjadinya kerawanan sosial, yaitu berdampak pada keamanan dan ketertiban umum. Tingkat kesehatan fisik dan psikis masyarakat yang terjadi akibat menganggur ini akan menjadi sangat terganggu. Kemampuan berpikir masyarakat untuk berpikir logis pun ini juga akan menjadi sangat menurun karena mereka akan banyak berpikir bagaimana cara mencari pendapatan yang halal. Ketika iman mereka kuat, yang mereka lakukan adalah berdoa semoga pandemi virus corona ini segera dapat teratasi. Namun, apa yang terjadi ketika iman mereka lemah? Sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah mereka akan melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah kejahatan sosial. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Pratama. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat buruk untuk negara Indonesia, salah satunya di sektor perekonomian. Oleh sebab itu, satu-satunya yang dapat menopang perekonomian Indonesia untuk tahun ini adalah belanja pemerintah, yaitu bantuan sosial. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. COVID-19 ini juga mengharuskan pemerintah untuk bekerja keras dalam hal untuk mengobati pasien COVID-19 dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Untuk pengobatan pasien COVID-19, pemerintah telah menyediakan rumah sakit khusus untuk merawat pasien yang positif terkena COVID-19. Dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah telah menetapkan kebijakan seperti penutupan sekolah, work from home, khususnya bagi pekerja di sektor formal, serta pembatalan event-event pemerintah dan swasta. Selain melemahkan pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID-19 ini juga meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Contohnya, untuk sektor pariwisata yang tutup, penyedia jasa transportasi, supir dan kru bus pariwisata yang hidupnya bergantung dengan pekerjaan tersebut, selama pandemi ini mereka akan menjadi pengangguran. Dampak perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah akan sangat besar. Ekonomi mereka yang biasanya ditopang dengan pendapatan pada hari itu juga, pemasukan yang mereka dapatkan tidak stabil. Karena ketika mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan mendapatkan uang untuk kelangsungan hidup. Misalnya,
orang yang hidupnya sangat bergantung pada sekolah dan kampus, pada saat pandemi ini, sekolah dan kampus sedang diliburkan. Maka pada saat pandemi seperti sekarang ini, orang-orang yang hidupnya bergantung pada kampus dan sekolah, mereka tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Beberapa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, pemerintah perlu menambah jumlah rumah sakit yang siap untuk menangani pasien COVID-19. Yang kedua, pemerintah perlu memberikan akses kesehatan gratis untuk mereka yang ingin berobat dan memeriksakan diri terkait COVID-19. Dan yang terakhir adalah, pemerintah perlu memberikan stimulus bagi rumah tangga. Artinya, rumah tangga yang memiliki usaha kecil-kecilan bisa didukung oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di sekitar masyarakat tersebut. Langkah di atas diharapkan dapat memperkokoh ekonomi keluarga serta mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan ancaman badai pengangguran yang setiap hari akan bertambah.